Oke, di sini kita akan membahas latihan soal PAT ya. Nomor yang pertama, titik P min 3,5 ditranslasikan oleh T35, maka bayangannya adalah berarti P min 3,5 ditranslasikan T35. Ingat, kalau mentranslasi kita menjumlahkan saja ya. Berarti min 3 ditambah 3 ya, sedangkan 5 ditambah 5 ya, berarti ini dengan yang ini dan yang ini dengan yang ini gitu ya. Berarti P min 3 ditambah 3 adalah 0, 5 ditambah 5 adalah 10, berarti jawabannya adalah D. Titik A, B ditranslasi oleh 23 menghasilkan bayangan 47. Nilai A ditambah B sama dengan, sama ya. Berarti A, B ditranslasikan dengan 2 dan 3 menghasilkan bayangan 4 dan 7. Berarti A ditambah 2 harus hasilnya sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4 dikurang 2, berarti A sama dengan 2. Sedangkan B ditambah 3 hasilnya harus 7. Berarti B sama dengan 7 dikurang 3. Berarti B sama dengan 4. Artinya A ditambah B yaitu 2 ditambah 4 hasilnya 6. Lanjut nomor 3, titik A, titik 4,2 direfleksikan ke sumbu X. Hasilnya adalah titik, ingat dulu A, B jika direfleksikan ke sumbu X, hasilnya adalah A, min B. Berarti 4,2 kalau direfleksikan ke sumbu X, hasilnya adalah 4, minus 2. Selanjutnya, bayangan titik B 6,15 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 adalah, kita ingat dulu, A, B jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka hasilnya A-nya tetap, sedangkan B-nya menjadi 2K dikurang B. Maka 6,15 dicerminkan Y sama dengan dicerminkan terhadap garis sama dengan 2, maka 6-nya tetap, sedangkan 15-nya menjadi 2, K-nya adalah 2 ya, kali 2, ini K, dikurang 15. Berarti 6, 2 kali 2, 4, kurang 4, ya ini 4, jadinya 4 kurang 15, 4 kurang 15 jadinya 6 dikurang 4 kurang 15 adalah min 11. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 5, bayangan titik C min 9,3 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 lalu dicerminkan terhadap sumbu Y adalah, berarti ada 2 kali pencerminan. Pertama kita ingat-ingat dulu A, B jika dicerminkan terhadap X sama dengan K. Nah, sekarang gantian, A-nya yang berubah menjadi 2K dikurang A, tapi B-nya tetap. Sedangkan kalau A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menjadi min A, B. Oke, sekarang kita ke soalnya. Berarti min 9, min 3 dicerminkan X sama dengan min 4, berarti jadinya 2 dikalikan min 4, nah dikurang min 9 ya, dikurang min 9 gitu kan, berarti jadi plus 9, B-nya tetap, jadi min 3-nya tetap. Sekarang 2 kali min 4 itu min 8 ya, ini jadi min 8 ditambah 9 jadinya 1, minus 3. Nah, selanjutnya ini dicerminkan terhadap sumbu Y.
Nah, berarti yang A-nya jadi minus ya. Berarti jadi min 1, B-nya tetap min 1, min 3. Oke. Nomor 6, bayangan titik A 3, min 6 oleh rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat adalah aksen. Koordinat aksen adalah berarti intinya bayangannya. Jadi kita ingat dulu A, B jika dirotasikan terhadap pusat 0,0 sejauh 90 derajat maka menjadi min B, A. Dibalik terus habis itu B nya jadi negatif ya. Berarti 3, min 6 dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat menjadi 6,3. Lanjut nomor 7. Jika aksen 6, min 8 adalah bayangan titik A hasil rotasi sejauh 270 derajat dengan pusat di O 0,0, maka koordinat titik A adalah, nah ingat ini adalah bayangannya ya, bukan awalnya. Berarti kita ingat dulu A, B kalau dirotasi dengan pusat O sejauh 270 derajat ia menjadi B, min A. Dibalik tapi jadi A-nya yang negatif. Nah, sekarang justru di sini nih, di sininya dulu. Yang ini hasil akhirnya 6, min 8. Nah, kita cari awalnya ya. Berarti kalau awalnya ini kan ditukar ya kan? Ditukar. Jadi ini kan A. Ini A. Ya, ini min A, ini B, ya kan? Berarti kalau A, B jadinya 8,6 ya. Berarti ini jawabannya. Oke, nomor 8. Bayangan dari titik M min 20,14 hasil dilatasi dengan faktor skala setengah dan pusat O 0,0 adalah, ingat dulu A, B kalau didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala K, maka KA dan KB ya. K kali A, K kali B, jadi dikali aja. Min 20,14 berarti ini setengah dikalikan min 20, setengah dikalikan 14, jadinya min 10,7. Lanjut nomor 9. Titik B 5, min 2 didilatasikan dengan faktor skala 2 dan pusat P min 1,2. Bayangan titik B adalah, kita ingat dulu rumusnya ya. A, B didilatasikan dengan pusat X, Y ya, dengan faktor skala K, maka rumusnya adalah X ditambah K kali A min X, Y ditambah K kali B min Y. Nah, berarti di sini 5, min 2 dilatasi min 1,2, ini faktor skala ya, ini K menjadi, nah kita ini dulu ya, ini A, ini B, ini X, ini Y, ini K. Berarti min 1 ditambah 2 dikalikan 5 dikurang min 1 berarti plus 1 ya. Jadi plus Y nya 2 ditambah 2 dikalikan min 2 dikurang 2 berarti min 1 ditambah 2 dikalikan 5 tambah 1, 6, 2 ditambah 2 dikalikan min 4, terus min 1
ditambah 12, 2 kali min 4 min 8, jadinya min 1 tambah 12 adalah 11, 2 kurang 8 jadinya min 6. Oke, nomor 10, persegi panjang ABCD dan FGH sebangun panjang BC adalah 18, EF 9 dan FG-nya 6. Panjang AB adalah ini ya, sini X. Berarti X per 9 sama dengan 18 per 6. Kali silang 6X sama dengan 18 kali silang ya. X sama dengan 18 kali 9 dibagi 6. Sama dengan ini coret 1, ini jadi 3. Jadinya 27. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Yang ditanya panjang AC. AC berarti yang ini ya. Masih sebangun berarti X per 14 ya. Sama dengan sebangunnya dengan yang 14. Terus 8 dengan 16. Ya. Kali silang berarti 16X sama dengan 8 dikali 14, X sama dengan 8 kali 14 dibagi 16, sama-sama dibagi 8, 8 dengan 16, 8 dibagi 8 1, 16 dibagi 8 2, 14 dengan 2 sama-sama dibagi 2, 2 dibagi 2 1, 14 dibagi 2 7, jadinya jawabannya tuh 7. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. AB sejajar CD, panjang AB adalah seperti yang ini. X dibandingkan 12. Selanjutnya yang ini ya. AE dibandingkan ini. 12 dibanding dengan 8. Ya, AB bandingnya CD. Kalau bingung, AB banding CD sama dengan AE dibanding ED. AB-nya X, CD-nya 12, AE-nya 12, ED-nya 8. Dikali silang berarti 8X sama dengan 12 dikali 12. X sama dengan 12 kali 12 dibagi 8. Sama-sama dibagi 12 dengan 8 sama-sama dibagi 4. Ini jadi 2, ini jadi 3. 12 dengan 2 sama-sama dibagi 2. Ini 1, di sini 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Gedung yang tingginya 48 meter mempunyai panjang bayangan 64 meter. Pada saat dan tempat yang sama, sebuah tiang mempunyai panjang bayangan 18 meter, maka tinggi tiang sebenarnya adalah, berarti tinggi tiang dibandingkan tinggi tiang dibandingkan panjang bayangan tiang sama dengan tinggi gedung dibanding panjang bayangan gedung. Tinggi tiangnya tinggi tiangnya X, panjang bayangannya 18, tinggi gedungnya 48, panjang bayangan gedungnya 64. Kali silang 64X sama dengan 48 dikali 18. Berarti X sama dengan 48 dikali 18 dibagi 64. Sama-sama dibagi 8. 48 dibagi 8 6, 64 dibagi 8 8. 18 sama 8 dibagi 2. Ini jadi 4, ini jadi 9. 6 dengan 4 sama-sama bisa dibagi 2, ini jadi 2, ini jadi 3. Berarti 3 kali 9 27 dibagi 2. Jawabannya 13,5. Nomor 14, sebuah foto diletakkan pada selembar karton berukuran 30 cm kali 40 cm. Di sebelah kanan dan kiri karton itu masih terdapat karton selebar 3 cm. Di sebelah atas foto terdapat karton selebar 5 cm.
Jika foto dan karton sebangun, maka panjang karton di sebelah bawah foto yang tidak tertutup foto adalah 30, ini 40 ya. Terus di sini kanan dan kiri ada 3, di sini 3, di atasnya 5, di sini X. Nah, berarti kita sininya dulu 30 per ini 30 nih. Selanjutnya yang ini nih. Yang ini. Nah, berarti kan dia 30 dikurang 3 dikurang 3. Selanjutnya kalau 40 per yang ini 40 dikurang 5 dikurang X. Berarti 30 kurang 3 dikurang 3 berarti 24 sama dengan 40 per 35 dikurang X. Nah, ini kita sederhanakan dulu, sama-sama bisa dibagi 3, jadi 10, di sini 8. 10 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2, di sini jadi 5, di sini jadi 4. Ya, kali silang. 4 dikali 40 sama dengan 5 dikali 35 dikurang X. 4 kali 4 jadinya 160. 5 kali ini dikali ini ya, 5 kali 3 5 jadinya 175 dikurang 5X. Berarti 5X sama dengan 175 dikurang 160. 5X sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 dibagi 5. Berarti 15 bagi 5 adalah 3. Selanjutnya untuk nomor 15 kita lihat sudut CAE sama dengan sudut DBE sama dengan 45 derajat. Berarti dia angle-nya sama. Selanjutnya ada sisi ya. Setelah sudut ada sisi, yaitu sisi AE sama dengan sisi BE. Berarti sides-nya sama. Selanjutnya di sini ada sudut yang sama nih. Gitu. Sudut CEA akan sama dengan sudut DEB karena dia bertolak belakang. Berarti angle-nya sama. Berarti syarat kekongruenannya adalah ASA, sudut sisi sudut. Lanjut nomor 16, pada gambar di atas segitiga GHI dan segitiga XYZ kongruen. Nilai M adalah, nah kita lihat di sini ada alas seperti alas ya, dia 95 derajat. Sedangkan yang ini akan sama dengan XY, berarti di sini 3 cm. Sedangkan di sini 95 derajat. Nah, berarti nah ini kan sisanya. Nanti di sini 60 derajat. Nah, M berarti 180 derajat dikurang 95 dikurang 60, yaitu 25 derajat. Selanjutnya untuk nomor 17, pada gambar di atas segitiga DEF dan segitiga XYZ kongruen. Panjang YZ adalah, nah kita lihat dulu, ada sudut yang belum diketahui, yaitu sudut F. Kan sama dengan 180 derajat dikurang 40 dikurang 70, yaitu jawabannya 70 derajat. Jadi di sini 70 derajat. Nah, berarti dia segitiga sama kaki. Berarti di sini sudut D berhadapan dengan sisi FE, sedangkan sudut F berhadapan dengan sisi DE. Berarti kalau DE-nya 8 cm, berarti FE-nya juga 8 cm. Nah, sekarang yang ditanya panjang YZ. Nah, di sini berarti otomatis juga 70 derajat. Ya, yang di depannya, sisi yang di depan 70 derajat itu adalah 8 cm.
ya. Ini sudut Z berhadapan dengan XZ berarti di sini 8 cm, sudut X berhadapan dengan YZ berarti di sini 8 cm juga. Jadi jawabannya adalah YZ 8 cm. Nomor 18, bangun rumah berikut yang memiliki dua sisi dan satu titik sudut adalah kerucut. Kalau tabung 3 sisi, 0 titik sudut. Sedangkan bola satu sisi, 0 titik sudut. Oke, selanjutnya sebuah tabung dengan diameter 35 cm dan tingginya 25 cm. Luas permukaan tabung tersebut adalah, yang pertama, diameternya 35, maka jari-jarinya 35 dibagi 2. Nah, karena ini hasilnya koma, kalian diamin aja. Terus yang selanjutnya tingginya 28. Nah, yang ditanya berarti luas permukaan tabung rumusnya 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Selanjutnya berarti 2 kali 22 per 7 dikali 35 per 2 dikali 35 per 2 ditambah 2 kali 22 per 7 dikali 35 per 2 dikali 28. Nah, ini dicoret 1, di sini 5, di sini 1, di sini 1, ini 1, di sini 11. 11 kali 5 kali 35 hasilnya 1925 ditambah ini coret 1, di sini 5, di sini 1, di sini 1, berarti 22 dikali 5 kali 28 hasilnya 3080. Berarti jawabannya 5005. Nomor 20, volume tabung yang ukuran diameternya 10 cm dan tinggi 8 cm adalah, berarti diameternya 10, jari-jarinya 10 dibagi 2 yaitu 5, tingginya 8. Berarti rumus volume tabung PR kuadrat kali tinggi 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 8. Nah, hasilkan dulu 5 kali 5 kali 8 yaitu 200. Nah, berarti karena nolnya 2 terus ada koma, 2 angka di belakang koma, berarti komanya hilang. 314 dikali 2 jadinya 628. Nomor 21, sebuah kerucut memiliki tinggi 30 cm dan keliling alas sama dengan 66. Nah, keliling alas rumusnya 2πr sama dengan 66. 2 kali 22 per 7 dikali r sama dengan 66. Maka r nya adalah 66 dikali 7 dibagi 2 dikali 22. Ini dibagi 22 jadi 1, dibagi 22 jadi 3. Berarti 21 dibagi 2. Nah, ini jangan dihasilkan ya, diamin aja. Selanjutnya volumenya adalah 1/3 PR kuadrat kali tinggi, karena kerucut 1/3 dikali P nya 22 per 7, R nya 21 per 2 kali 21 per 2 kali tingginya 30. Ini coret 1, ini jadi 10, ini coret 1, ini jadi 3, ini coret 1, ini jadi 11, ini coret 1 jadi 5. Jadi 11 dikali 3 dikali 21 kali 5 hasilnya 3465. Nomor 22, luas permukaan kerucut dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi 24 cm. R nya 7, T nya 24. Nah, berarti kita harus cari S nya. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti 576 ditambah 49, S kuadrat 625. Berarti S sama dengan akar dari 625 yaitu
25. Nah, sekarang luas permukaan kerucut yaitu PR kuadrat ditambah PRS. 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 22/7 kali 7, S nya 25. Coret 22 kali 7 154, ini coret 22 kali 25 550, jadinya 704. Nomor 23, luas permukaan bola yang berdiameter 21 cm. Berarti D nya 21, R nya 21 dibagi 2, diamin aja. Nah, selanjutnya luas permukaan bola rumusnya 4 PR kuadrat, berarti 4 kali 22/7 kali 21/2 kali 21/2. Coret jadi 3, ini coret 1, ini jadi 2, ini coret 1, ini jadi habis. Jadinya 22 kali 3 kali 21. Hasilnya 1386. Nomor 24, jari-jari dua bola adalah R1 dan R2. Jika R2 sama dengan 3R1, maka volume pertama banding volume kedua adalah, nah, karena ini kita misalin R1 nya adalah X, R2 nya berarti kan 3R1, berarti 3X. Nah, berarti V1 per V2 karena bola jadinya 4/3 PR pangkat 3 dibanding 4/3 PR pangkat 3. 4/3 kali P R1 ini yang pertama ya, berarti kali X kali X kali X. Sedangkan yang ini 4/3 dikali P dikali 3X dikali 3X dikali 3X. Coret X nya coret, X nya coret, X nya coret. Jadi 1/27. Nomor 25, volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Nah, kalau bayangin sebenarnya ini ada kubus. Nah, ini tuh mau dimasukin bola. Nah, sebenarnya kalau begitu artinya rusuk kubus harus sama dengan diameter bola, sama dengan 12. Nah, kalau diameter bola 12 berarti jari-jari bola 12 dibagi 2 itu 6. Berarti volume bola 4/3 PR pangkat 3. Nah, karena P nya disuruh dimin aja ya. R nya berarti 6 kali 6 kali 6 habis jadi 2. 4 kali 2 kali 6 kali 6 yaitu 288 Pi. Selanjutnya untuk esai, titik K 3,-2 dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 180 derajat, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangan titik K. Kita tulis dulu, berarti kalau dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat, artinya menjadi minus semua, min A, min B. Sedangkan kalau misalnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dia harus dibalik. Oke, berarti K 3,-2 dirotasi 180 derajat, jadinya hasilnya min 3,2. Selanjutnya
hasil tadi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya dibalik 2, min 3. Lanjut nomor 2, seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di QRS dan T. Tentukan lebar sungai, berarti PQ yang X ya. X per 8 sama-sama tinggi. Selanjutnya alasnya 13 per 4 kali silang 4X sama dengan 13 kali 8. X sama dengan 13 kali 8 dibagi 4. Ini habis, ini 2, jadinya 26. Selanjutnya panjang PQ yang bertanya ini, QR nya 16, SQ nya 9 ya, berarti PQ kuadrat sama dengan ya, yang dekat dulu SQ dikali QR 9 dikali 16. Nah, kalau dilihat sebenarnya ini langsung aja bisa diakarin 9 kali 16, jadi nggak perlu dihasilin. Akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, jadi 12. Selanjutnya untuk nomor 4, diketahui tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, berarti ada tabung, ada kerucut. Nah, tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, kita misalin dua-duanya T. Selanjutnya jika jari-jari alas tabung, jari-jari tabung sama dengan 2 kali jari-jari kerucut. Kalau misalnya kita mulai, misalnya jari-jari kerucut adalah X, berarti jari-jari tabungnya adalah 2X. Sekarang perbandingan volume tabung dibanding volume kerucut, berarti PR kuadrat kali tinggi volume tabung, sedangkan volume kerucut sepertiga PR kuadrat kali tinggi, berarti P kali jari-jari tabung 2X kali 2X dikali tingginya T per sepertiga kali P kali jari-jarinya kerucut X kali T. Coret. Ini tiganya ke atas ya, jadinya 3 kali 2 kali 2 per 1, berarti 3 kali 2 6 kali 2 12, berarti 12 per 1 yaitu 12 banding 1. Untuk nomor 5, sebuah bandul logam berbentuk gabungan kerucut dan setengah bola seperti pada gambar di samping. Jika jari-jari bola 7 cm dan tinggi kerucut 24 cm, berapakah luas permukaan bandul? Bandul ini kan terdiri dari kerucut ya, tapi kita hanya mencari luas selimut kerucut dan sama luas setengah bola kosong. Berarti kita harus cari S-nya dulu ya. R-nya 7, S-nya tingginya 24, berarti S kuadrat sama dengan 24. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat, S kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. S kuadrat sama dengan 576 ditambah 49. S kuadrat sama dengan 625, berarti S kuadrat sama dengan S sama dengan akar 625, berarti S sama dengan 25. Selanjutnya luas selimut kerucut, rumusnya PRS, berarti 22 per 7 dikali 7 dikali 25. Coret-coret, hasilnya 550. Luas setengah bola, hanya bagian bawahnya saja kosong, berarti 2 PR kuadrat, berarti 2 kali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Coret-coret, jadinya 308, berarti luas permukaannya 550 ditambah 308,
jadinya 858 cm persegi. Selesai. Semoga bisa dipahami ya.